Happy cuan buat para cuan mania. Hari ini kita akan menganalisa IHSG dan 5 emiten yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia, Charwen Pokpen Indonesia, Sarana Menara Nusantara, Ace Hardware Indonesia, dan Waskita Karya. Kita langsung membahas IHSG. IHSG hari ini dibuka di 6.956 dan ditutup di harga 6868, sebuah angka yang cukup cantik ya, atau mengalami koreksi sebesar 0,77%. IHSG hari ini memiliki volume perdagangan sebesar 18,5 triliun dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buyer sebesar 469,5 miliar rupiahan. Dilihat dari sisi teknikal ya, bisa dilihat bahwa IHSG mengalami koreksi normal yang cukup dalam setelah menutup gap hari yang dibuat hari kemarin. Dan dilihat dari sisi volumenya, volume penjualan cukup tinggi di atas rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan karena volumenya tinggi, berpotensi melakukan koreksi yang sedikit lebih dalam di area 6.821-an. Ini merupakan support dan juga bertemu juga dengan Fibonacci 38,2%-nya. Jika berhasil memantul di sini, resisten pertamanya berada di 6.996 dan jika menembus area tersebut akan kembali ke harga all time high-nya ini. Jika dilihat dari teori Elliott Wave-nya juga, IHSG ini sedang membentuk dalam tahapan pembentukan wave 5. Kita langsung lanjut ke emiten yang pertama, Bank Rakyat Indonesia. BBRI hari ini di tanggal 2 Maret 2022 dibuka di harga 4.680 atau loncat 5 tik dari harga previous close-nya dan ditutup di harga 4.560. Bisa dibilang juga melemah 70 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya di 4.630 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy yang sebesar 23,8 miliar rupiah di emiten BBRI hari ini. Dilihat dari sisi bandar detektornya sendiri, dalam 1 minggu terakhir, top 1 broker sedang melakukan normal akumulasi, top 3 broker sedang melakukan big akumulasi, dan top 5 broker sedang melakukan big akumulasi juga. Dengan top 1 buy powernya dengan kode broker DX dan top 1 sellernya dengan kode broker BK. Dilihat dari sisi volumenya dulu, dilihat volume penjualannya cukup menurun dengan signifikan dibandingkan hari kemarin, dan hari ini volumenya berada pas di rata-rata volume 20 hari terakhir. Dilihat dari chartnya sendiri, dilihat hari ini telah menutup gap yang dibuat kemarin di sekitaran harga 4.540 dan di sekitaran harga 4.550 sampai 4.630. Ini merupakan koreksi normal dengan support di area 4.560 dan jika berhasil memantul di sini, resisten pertamanya berada di harga 4.860. Jika berhasil menembus dari harga resisten tersebut, berpotensi akan melanjutkan uptrendnya ini dan kembali lagi ke harga all time high BBRI ini. Lanjut ke emiten yang kedua, Charwen Pokpen Indonesia. CPIN tampak hari ini dibuka di harga 5.725 dan ditutup di harga 5.700 atau melemah 25 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya di 5.725 rupiah. Dan asing sendiri di emiten CPIN ini tampak melakukan net foreign buy sebesar 38,48 miliar rupiah. Dilihat dari sisi bandar detektornya, CPIN top 1 broker sedang melakukan big distribusi sama juga dengan top 3 dan top 5 broker. Dengan top 1 buyer dengan kode broker ZP dan top 1 seller dengan kode broker PD. Jika dilihat dari volumenya, ini volumenya lumayan cukup tinggi ya. Dalam 4 hari terakhir konsisten berada pada di atas volume rata-rata 30 terakhir.
masih berpotensi akan mengalami sedikit penurunan, bisa ditunggu di sekitaran harga 5.630-an. Itu merupakan support kuatnya. Jadi jika cuan mania ingin melakukan pembelian, bisa menunggu di sekitaran harga lebih sedikit di bawah. Dan jika menembus dari area support ini, disarankan untuk melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian. Dari sisi chartnya bisa dilihat bahwa CPIN ini sedang berada pada support kuatnya yang sudah disentuh sekitar 3 kalian, dan karena volumenya lumayan merah pekat, jadi kemungkinan akan melakukan sedikit lagi penurunan di sekitaran harga 5.600-an. 5.600-an ini jika cuan mania ingin melakukan pembelian, bisa menunggu di area sekitar itu. Dan kalau misalnya melakukan tutup di harga bawah support ini, cuan mania disarankan untuk melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugiannya. Tapi jika berhasil memantul di area support kuatnya ini, berpotensi menuju resisten pertamanya di sekitaran harga 6.025. Bertemu juga dengan MA50-nya, dan dengan jika berhasil menembus resisten pertamanya ini, berpotensi menuju resisten keduanya di 6.525. Dan emiten ketiga ini merupakan TOWR, Sarana Menara Nusantara. Sarana Menara Nusantara di awal bulan Maret ini tampak diawali dengan kondisi merah dalam 2 hari terakhir ini. Dan hari ini tower dibuka di harga 1020 dan ditutup di harga 1015, atau melemah sebesar 0,49%. Jika dibandingkan dengan penutupan pasar hari kemarin yang di Rp1.020, rentang harga tower sendiri hari ini Rp1.010 sampai Rp1.030. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp20,45 miliar di emiten TOWR hari ini. Dilihat dari sisi bandar detektornya, TOWR dengan top 1 broker dalam keadaan netral, top 3 broker dalam sedang small akumulasi, dan top 5 broker juga dalam keadaan netral. Dengan top 1 buyernya dengan kode broker SQ dan top 1 sellernya dengan kode broker GR. Lihat dari volumenya 2 hari ini dan hari kemarin, bisa dilihat hampir sama ya volume penjualannya, sedikit di atas MA 20 hari volume 20 hari kemarin. Tapi tower ini bisa dikatakan dalam harga murah karena sedang juga berada di support kuatnya di sekitaran harga 1000 sampai 1020 ini. Jadi jika cuan mania ingin melakukan pembelian buy on weakness, bisa dicicil sedikit-sedikit mulai dari sekarang. Tetapi jika harga ini tutup di bawah harga 1000, disarankan juga melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian. Dan emiten keempat yang akan dibahas hari ini yaitu Ace Hardware Indonesia. ACES hari ini tampak mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, yaitu dikoreksi kembali ke area supportnya sebesar 4,5% atau turun 50 poin, yang mana ACES dibuka di harga 1110 dan ditutup di harga 1060. Dan asing sendiri di emiten Ace Hardware ini hari ini tampak melakukan net foreign share sebesar 17,1 miliar rupiah, lumayan besar ya. Dari sisi bandar detektornya sendiri, dalam 1 minggu terakhir top 1 broker sedang melakukan small distribution, top 3 broker sedang melakukan small distribution juga, dan top 5 broker sedang dalam normal distribution dengan top 1 buyernya dengan kode broker YP dan top 1 sellernya dengan kode broker CC. Dilihat dari sisi volumenya, hari ini volume merah sedikit di atas rata-rata volume 20 hari terakhir, setelah 2 hari kemarin mengalami volume pembelian yang cukup tinggi. Jadi ini bisa dibilang koreksi normal selama tidak tutup di bawah harga 1040 ini. Jadi Ace Hardware ini sedang berada pada area supportnya juga. Ini diambil dari support kemarinnya. Jadi jika cuan mania ingin melakukan buy on weakness, ini bisa dibeli begitu. Jadi jika ingin melakukan buy on weakness selama tidak tutup di bawah 1040 ini, masih bisa dibilang aman.
Jadi jika berhasil memantul di area support ini, berpotensi menuju resisten pertamanya di 1190-an, bertemu juga dengan EMA 20-nya, dan jika menembus dari resisten tersebut berpotensi menuju resisten keduanya di 1250 dan juga bertemu dengan MA 50-nya. Untuk emiten yang akan dibahas terakhir hari ini, WSKT Waskita Karya Persero. WSKT diperdagangkan hari ini dibuka di harga 565 dan ditutup di harga 560 atau terkoreksi hanya 1 tik jika dibandingkan dengan previous close-nya di Rp560. WSKT sendiri hari ini memiliki rentang harga di Rp555 sampai dengan Rp570 dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp24 miliar di emiten WSKT ini. Dilihat dari sisi bandar detektor dalam 1 minggu terakhir, top 1 broker dan top 3 dan top 5 dalam masa big distribusinya dengan top 1 buyer dengan kode broker YP dan top 1 seller dengan kode broker AZ. Lihat dari volumenya, ini volume penjualannya sudah mulai mengecil ya dibandingkan 1 minggu terakhir, yang merupakan hal yang bagus ya, karena ini volume merahnya masih di bawah rata-rata volume 20 hari terakhir. Dan jika dilihat dari chartnya sendiri, ini WSKT sedang berada pada support horizontalnya di harga 550-an. Jika tutup di bawah area itu, disarankan cuan mania untuk melakukan cut loss. Tetapi jika berhasil memantul di area support horizontal ini, berpotensi menuju resisten pertamanya di harga 620 bertemu dengan exponential moving average 50-nya dan juga bertemu dengan resisten trendnya dan bertemu juga dengan resisten trend lainnya ini. Jadi ini merupakan resisten yang kuat. Tetapi jika berhasil ditembus, ini berpotensi menuju resisten keduanya di 675 bertemu dengan MA 100-nya. Demikianlah analisa rekomendasi saham BBRI, Cepin, Tower, Aces, dan WSKT hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual atau membeli suatu emiten saham. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham hari ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.